Saya akan mempresentasikan mengenai kewenangan hakim dan kekuatan hukum persidangan daring ataupun online. Dan saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu Selvina Hermansyah, NPM saya 1910030, kelas saya kelas 06, mata kuliah Hukum Pidana dalam Jurisprudensi. Dosen pembimbing saya yaitu Tia Ludiana, SH, MH, dan Paris Fahrizal Jodi, SH, MH. Memenuhi ujian akhir semester. Persidangan melalui daring, yaitu persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses pemeriksaan dan mengendalikan perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi. Persidangan elektronik ini dilaksanakan atas persetujuan dari para pihak dalam suatu perkara setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila para pihak telah sepakat untuk melaksanakan sidang secara elektronik menggunakan sistem e-court. Kemudian para pihak membuat surat pernyataan setuju dan mendaftarkan akun masing-masing pihak. Persidangan secara elektronik dalam hal penyampaian produk hukum seperti jawaban, replik, duplik, kesimpulan dapat dilakukan dengan cara mengunggah atau upload dokumen dimaksud pada masing-masing akun e-court para pihak pada hari yang telah ditentukan. Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen dimaksud pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya maka dianggap tidak menggunakan haknya masing-masing. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur persidangan daring Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer maupun jinayat secara daring, online dan mengikuti terobosan untuk bidang administrasi itu Mahkamah Agung setahun kemudian meluncurkan elektronik yang pertama dilakukan untuk lingkungan peradilan umum, agama, dan tata usaha negara. Dan slide selanjutnya mengenai kewenangan hakim dalam persidangan daring online untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya juga mengenai hukum persidangan daring online. Persidangan secara daring online memiliki kekuatan hukum yang kuat karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Prop Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik sudah mempunyai terobosan sejak 2 tahun lalu untuk perkara perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara yang memanfaatkan teknologi untuk persidangan. Untuk pencari keadilan dengan perkara jenis itu, gedung pengadilan bukan satu-satunya yang harus disetujui, melainkan dapat juga mengakses aplikasi peradilan elektronik atau e-court. Bahkan yang terbaru, Mahkamah Agung telah menambahkan fitur untuk upaya banding mengikuti terobosan untuk bidang administrasi itu. Mahkamah Agung setahun kemudian meluncurkan e-litigasi yang pertama diberlakukan untuk lingkungan peradilan umum, agama, dan tata usaha negara. Mengenai siapa saja yang terlibat dalam persidangan daring, yaitu hakim, tersangka, jaksa, dan saksi, penyidik, penuntut, terdakwa, penasehat hukum, saksi asli, rutan, dan lapas. Mengenai kelemahan dalam persidangan daring (online), persidangan secara online dapat mempengaruhi proses pembuktian karena terdakwa tidak dapat dihadapkan langsung sehingga menyulitkan penuntut umum, hakim, maupun penasehat hukum dalam mengadili fakta melalui pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa. Dan jaringan internet yang tidak stabil, kurang maksimalnya pembuktian pada saat persidangan online, penggunaan aplikasi Zoom yang terbatas, dan adanya potensi peretasan, kemudian kesulitan waktu sidang antara ruang tahan dan ruang sidang lainnya. Sekian presentasi dari saya mengenai kewenangan hakim dan kekuatan hukum persidangan daring online. Maka dari itu, mohon maaf jika ada kesalahan maupun itu kekurangan.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.